Saudara, saat orang Filistin mempunyai rencana untuk menyenangkan Tuhan Allah Israel, mereka membuat segala macam persembahan dari patung-patung emas dan sebagainya untuk kurban dipersembahkan guna menyenangkan hati Allah Israel. Dan mereka pun mengirimkan, demikian bunyinya di dalam kitab 1 Samuel 6 ayat 17. Inilah benjol-benjol emas yang dibayar orang Filistin kepada Tuhan sebagai tebusan salah dari Asdod 1, dari Gaza 1, dari Askelon 1, dari Gad 1, dari Ekron 1. Lagi tikus-tikus emas menurut jumlah segala kota orang Filistin. Kepunyaan kelima raja kota itu, baik kota-kota yang berkubu maupun dusun-dusun sekitarnya, dan batu besar yang di atasnya diletakkan mereka tabut Tuhan. Di ladang Yosua, orang Bet-Semes itu adalah saksi sampai hari ini, sampai dituliskannya kitab 1 Samuel itu. Nah, saudara, betapa orang yang tidak mengenal Tuhan pun tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana dengan kita yang sudah mengenal selama puluhan tahun sampai umur buyutan seperti ini. Nah, kelanjutannya, dan ia membunuh, ia itu besar, Tuhan Allah Israel, membunuh beberapa orang Bet-Semes. Apa alasannya? Masa sudah dikasih, sudah ada korban penebus salah dengan segala upaya menyenangkan hati Tuhan itu. Ternyata kok dibunuh, ternyata bukan itu sebabnya. Disebutkan karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Jadi suci, kudus, sakral, dan penuh mistisisme yang kekudusannya tidak boleh dicemari oleh siapapun, menunjukkan kekuasaan, kedahsyatan Tuhan Allah. Pada zaman perjanjian lama betul-betul itu dinyatakan. Orang biasa tidak dapat melihat kemuliaan Tuhan karena debu, karena kotor, karena penuh dengan dosa. Dan orang yang berani-berani melihat kemuliaan Tuhan itu yang terpancar di dalam tabut perjanjian Allah. Dalam isinya ada perjanjian Allah. Itu 2 loh batu, hukum Allah, 10 perintah Allah. Itu suci, mereka berani-beraninya melihat itu. Matilah mereka. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Dan orang-orang Bet-Semes berkata, siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan Allah yang kudus ini? Kepada siapakah ia akan berangkat meninggalkan kita? Lalu mereka mengirim utusan kepada orang Kiryat Yearim dengan pesan, orang Filistin telah mengembalikan tabut Tuhan. Datanglah dan angkutlah kepadamu. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang, mereka mengangkat tabut Tuhan itu dan membawanya ke rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Jadi yang menjaga tabut Tuhan itu harus dikuduskan dulu. Di sini dikatakan Eleazar, anak Abinadab. Nah, saudara, untuk dekat, untuk menghadap, untuk bertemu dengan Tuhan, tidak semua orang bisa. Dan hanya Musa dalam sejarahnya yang diperkenankan menghadap Tuhan di atas gunung Horeb dan gunung Sinai. Sementara yang lain memandang kemuliaannya saja, sorry ye, tidak dapat, kobong lu, terbakar habis. Karena begitu dahsyat kemuliaan Tuhan. Intisarinya bagi kita, jangan permainkan kekudusan Tuhan.